Bagaimana kabar Ustadz Fadil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum gimana? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat ya? Sekarang kondisi sudah lebih prima. Alhamdulillah. Tafadhal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Halo sobat para pecinta Sinyal Islam Indonesia. Kembali lagi bersama pada kajian pada hari ini bersama Ustadz Fadil di sini. Yeah. Hari ini akan dipandu oleh saya, Bagus Rionugroho. Kalian kemana? Lagi pada ada kesibukan. Ada kesibukan Ustadz, mereka. Betul, Masya Allah. Ozi juga tadi habis vaksinasi juga kan? Oh, baru vaksinasi tadi saya. Masya Allah. Ferry sibuk sekarang. Lagi ada agenda lagi dia. Ada agenda. Iya, betul. Ditemani oleh Bagus nih. Betul. Sekarang ditemani oleh saya, Bagus Suryo. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang mungkin sama Ustaz ya. Adab menuntut ilmu. Hari ini kita membahas kitab apa Ustaz? Kali ini seperti biasa kita masih kitab yang sama, kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Cuma subtemanya beda. Oh, subtemanya berbeda Ustaz. Kita pernah membahas adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Dia ada adabnya khusus. Kemudian adab terhadap gurunya. Oh, adab terhadap gurunya. Sekarang kita bahas adab terhadap pelajarannya. Oh, sekarang adab terhadap pelajarannya. Kemudian bagaimana adab dia membaca, adab dia murajaah, dan beberapa adab yang berkaitan dengan gurunya. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Boleh anda mulai nih. Mantap Ustaz. Pada Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'da zalika, Bagus. Ternyata adab penuntut ilmu itu banyak. Oh. Terutama ilmu agama kan. Karena Bagus, ilmu agama ini di akhir zaman maka akan menjadi sesuatu yang asing. Oh, kenapa Ustaz rasa asing? Iya, ilmu agama ketika Nabi mengajarkan para sahabat, maka orang menganggap ini sesuatu yang asing. Agama Islam itu ketika dia lahir dibawa oleh Rasulullah, sebelumnya Nabi juga semua Nabi membawa agama. Kemudian umat mereka lama tidak ada Nabi hingga diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang pada masa itu menganggap apa yang dibawa nih? Apa yang hal yang berbeda asing? Iya, ini hal yang asing. Islam lahir sebagai suatu hal yang asing. Nanti juga di akhir zaman akan menjadi asing juga. Tuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang terlihat seperti orang asing. Naam, orang asing di sini ya ini kayak aneh ini bagi mereka. Apaan gitu, kemana-mana kok ketika azan udah ke masjid gitu kan. Apaan ini kok ketika waktu senggang malah baca Al-Quran, bukan malah sibuk nyanyi sana-sini kan? Iya, betul. Jadi ilmu agama ini akan kembali, sahabat sekalian, para pecinta sinyal Islam, akan menjadi sesuatu yang asing nantinya. Dan untuk mendapatkan keberkahan dalam ilmu agama itu ada adabnya. Oh, ada adabnya Ustaz ya. Kenapa asing? Karena hal-hal yang agung, hal-hal yang besar itu asing. Hal yang agung, hal yang besar itu asing. Kalau misalnya permata, ada nggak kira-kira di sembarang pasar? Enggak, mungkin nggak ada kan? Kalau misalnya emas yang luar biasa bagus karatnya, ada nggak di sembarang pasar? Nggak ada juga. Harus eksklusif. Eksklusif. Kalau misalnya kita bilang makanan tertentu kayak makanan apa kira-kira, pizza atau yang lainnya, itu dijualnya di mana yang eksklusifnya? Betul. Restoran eksklusif juga kan? Betul. Maka ilmu agama ini nanti di akhir zaman dia akan menjadi suatu hal yang eksklusif. Beruntunglah orang-orang yang mengejarnya. Karena mereka mengejar sesuatu yang sifatnya sangat-sangat mulia. Ya, sangat mulia, sangat terbatas ya, limited edition gitu Ustaz ya, eksklusif. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kajian-kajian online termasuk Sinyal Islam Indonesia. Jadi untuk mendapatkannya udah lebih mudah. Nah, namun kenapa kok sulit diamalkan? Udah kita bahas dulu sama Uzi. Oh, sudah kemarin ya. Kenapa ilmu agama sulit untuk diamalkan telah kita selesaikan, dan tentunya agar ilmu agama mudah untuk dipelajarin kita harus memahami adabnya. Sekarang kita akan belajar adab seorang penuntut ilmu terhadap pelajarannya dan bagaimana adab ketika dia membaca kitabnya, dia mempelajarinya, dia murajaah, menghafalnya. Kitab apa dulu yang harus dia pelajarin. Kemudian tahapan ilmunya bagaimana. Dan ketika dia duduk di depan gurunya disuruh membaca, itu bagaimana. Ketika dia mau menghafal, bagaimana.
ternyata ada adab-adabnya. Oh, ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya dan semua adab membahas dengan detail. Silakan untuk membahas adab pertama sekarang. Ya, ini ada adab pertama. Saya bacakan Ustaz ya. Hendaknya ia memulai pertama kali dengan menghafal Al-Quran Al-Karim. Menghafal apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Lanjut. Dan melancarkan hafalannya. Dan berusaha untuk mempelajari tafsirnya secara sempurna. Dan semua ilmu-ilmunya. Karena itu adalah pokok dari semua ilmu agama yang ada. Intinya dan bagian yang paling penting darinya. Karena Al-Quran merupakan pokok yang paling penting dalam ilmu agama, intinya dan bagian paling penting. Di sini dijelaskan ad-yabtadi'a awwalan bi kitabillahil aziz. Jadi kalau kita ingin membaca, memahami suatu ilmu, Ustaz, kami udah hijrah dan kami ingin belajar ilmu agama, Ustaz. Ilmu apa yang kami pelajari dan kitabnya apa? Tentunya pertama dipelajari adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Lalu kitabnya yang paling utama apa? Maka pelajarilah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber referensi paling utama dalam ilmu agama kita. Referensi utama ya Ustaz ya. Iya, ada beberapa syekh yang agak kesel gitu ke orang. Kesel maksudnya kesel dalam artian yang baik di sini. Kesel pingin segera merubah orang tersebut. Kalau nahunya bagus, kemudian usul fikirnya bagus, beberapa ilmu dia bagus, saraf juga bagus. Tapi ketika ngaji baca Al-Quran kok lemah di situ. Dikarenakan Al-Quran merupakan sumber referensi paling utama dari segala macam ilmu agama kita dan juga dari segala macam ilmu umum lainnya. Semua ilmu ini ada referensinya pada Al-Quran. Maka sungguh merugi orang yang melalaikan Al-Quran. Di situ tadi dijelaskan, hendaknya dia memulai pelajarannya dengan mempelajari Al-Quran, dengan menghafalnya secara mutqin. Secara mutqin. Akhi, juz 30 kandungannya ada beberapa. Di antaranya mengisahkan mengenai perkara akhirat. An-Naba, perkara apa itu? Mengenai perkara akhirat tentunya. Amma yatasaalun. Mereka sering bertanya-tanya. Apa yang mereka tanyakan? Perkara akhirat. Kemudian beberapa surat seperti At-Takwir, Al-Infitar, kemudian Al-Insyiqaq itu mengisahkan mengenai perkara-perkara akhirat. Dalam Al-Qari'ah juga menceritakan mengenai peristiwa kiamat. Yakni ternyata juz 30 itu kandungannya salah satunya menceritakan mengenai perkara-perkara akhirat dan perkara hari kiamat nantinya. Perkara akhirat dan perkara hari kiamat. Dan hari kiamat tentu masuk bagian dari perkara akhirat. Naam. Maka orang yang dia menguatkan hafalan juz 30-nya, dia memahami beberapa maksudnya walaupun tidak terlalu dalam karena kemampuan orang terbatas untuk mempelajari tafsir. Orang yang mempelajari juz 30, menghafal dan memahaminya, insya-Allah dia akan menjadi manusia yang kakinya melangkah di muka bumi tapi visi hidupnya ke akhirat sana. Ke akhirat. Oh, ke kiamat sana. Gak berani dia untuk buat zina, dia mencuri, untuk dia menipu. Kenapa? Pikiran dia ini akan dihisap di hari kiamat. Ini akan dibalas nanti di hari kiamat. Jadi nggak kepikiran gitu ya Ustaz ya. Karena visinya dah akhirat, visi ke depan, jadi nggak kepikiran buat melaksanakan hal-hal maksiat. Nafsu tinggi sih memang. Nafsu manusia kadang-kadang digoda, wah lagi nafsu tinggi untuk buat ini, buat itu segala macam, hawa nafsunya membujuknya. Tapi ada remnya, ada kendalinya. Kata kuncinya rem, Ustaz ya. Kenapa? Karena visi hidupnya akhirat. Dari mana dia dapatkan setelah dia mempelajari Al-Quran? Dari mana setelah dia mempelajari Al-Quran? Setelah dia mempelajari Al-Quran. Dijelaskan juga dalam beberapa ayat yang tidak mungkin kita nukil semuanya di sini, namun banyak sekali di juz 30 ayat-ayat yang mengisahkan mengenai perkara hari kiamat nantinya. Kemudian juga mengisahkan mengenai di Al-Mutaffifin, kalau ada orang yang Mutaffifin menceritakan mengenai perkara surga juga. Kemudian di awalnya menceritakan mengenai perkara orang-orang yang tidak jujur dalam berdagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maka orang-orang yang jual belinya dengan mengurangi timbangan dan curang sana sini diancam akan azab, diancam dengan azab yang berat di akhirat. Baik, kembali ke materi kita. Kenapa harus dia mulai dari Al-Quran terlebih dahulu? Karena Al-Quran merupakan sumber utama akan hukum-hukum Islam. Dan semua ilmu Islam itu sumber utamanya, referensi utamanya adalah Al-Quran.
Bahkan semua ilmu pengetahuan ini referensinya berasal dari Al-Quran. Kita bisa buka beberapa kitab, diantaranya Al-Itqan fi Ulumil Quran, kemudian kitab mukhtasarnya kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, ditulis oleh Syekh Muhammad Sayyid Alwi Al-Maliki, kakek guru kami, Masya Allah, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menuliskan dalam kitab beliau dan juga dirangkum lagi dalam kitab Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, bahwasanya semua ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, semuanya ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah orang akan datang ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran, Ustaz ya. LGBT udah ada sejak zaman Nabi Lut. Apa kata orang-orang yang terjebak LGBT terhadap Nabi Lut dan pengikutnya? Innahum unasuy yatatahharun. Kalau bahasa kita, mereka itu orang-orang yang sok suci. Sekarang ketika kita menasihati, mendakwahi mereka, apa kata mereka? Sok suci ente. Itu udah ada zaman dulu dan terulang lagi, dan ke depan juga akan seperti itu. Maka semua ilmu itu ada dalam Al-Quran. Ustaz, kalau nggak ada dalam Al-Quran, ada di hadis, Ustaz. Bukankah hadis itu juga sebagai penjelas dari Al-Quran? Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia memulai langkah tahap anak tangga pertamanya dalam proses menuntut ilmunya dengan mempelajari Al-Quran, cara baca dan menghafalnya. Fayutqinahu hifzan, maka hendaknya dia menguatkan hafalannya. Jadi bukan cuma hafal ya, tapi menguatkan. Berarti ada proses pengulangnya juga. Iya, ada proses pengulangannya. Ketika dia mau buat zina, nggak jadi. Innahu kana fahisyah, wala taqrabuz zina. Itu merupakan perbuatan yang sangat keji sekali. Malam hari dia mau tidur, dia niatkan untuk tahajud dulu. Kenapa? Dia hafal juz 29 surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila. Kemudian dia faham juga kalau dia lagi tidur, enggak berani lama-lama tidurnya nyenyak terlalu sampai nanti azan subuh, enggak. Yang pertama dia faham tadi agar dia bangun tahajud. Kemudian dia luangkan waktunya untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun dalam ayat yang lain. Kemudian juga dalam surat yang sama di Az-Zariyat itu mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang sedikit tidurnya. Kemudian ketika dia bangun pun dia tahu apa yang dia harus kerjakan, di antaranya solat, dan juga dia harus berzikir karena ada anjuran berzikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan berzikirlah, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan sore, sehingga dengan mempelajari Al-Quran dia bisa menjalani hidupnya dengan akhlak seperti Al-Quran. Ketika dia marah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, tahanlah amarah kamu. Dia temannya gini, setelah menikah kemudian istrinya cerewet segala macam, mau marah ingat Al-Quran. Ketika ada orang yang mau mendebat dia, sungguh Imam Ahmad bin Hanbal lagi ngejelasin pelajaran di majelisnya, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Kemudian orang Arab Badui ini mencaci maki Imam Ahmad bin Hanbal dengan alasan yang nggak jelas. Murid-murid beliau bangun, ya Imam, ini kami tangkap, kami pukul nih si Badui ini. Kata beliau, izan aina Al-Quran. Kalau kita melakukan itu, di mana Al-Quran yang kita hafal? Karena Al-Quran mengatakan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu orang-orang yang bodoh itu qalu salama. Jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu diajak debat. Kenapa? Orang bodoh. Cara untuk menangani orang bodoh paling baik bagaimana? Cukup mengatakan kamu benar. Tapi kan kamu benar. Berarti orang bodoh, ngapain kita latihan debat? Sehingga dengan Al-Quran bisa menata hidup kita, bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, kita fahamin. Walaupun Ustaz kami nggak belajar tafsir, pelajari pelan-pelan semampu kita. Nanti ada masa kita menguasai dengan sangat detail, tentunya dengan tahap belajar yang dibimbing oleh seorang guru. Naam. Apa yang harus kita lakukan di sini? Menghafal Quran dengan hafalan yang mungkin, kemudian kita pelajarin juga wajtahida ala itqani tafsirihi wa sa'iri ulumih. Kita pelajari tafsirnya dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, yakni ilmu ulumul Quran namanya. Naam. Lanjut. Selanjutnya. Saya baca saja Ustaz ya. Al-Quran tadi yang paling penting ya, asal ilmu yang paling penting, wa ummuha wa ahammuha, yakni ibu dari segala ilmu yang ada ya Ustaz. Wa ahammuha, dan paling penting. Jadi agak aneh kalau misalnya orang baru hijrah, males nggak belajar Al-Quran. Ini nggak menempuh tahap anak tangga pertama, langsung ke anak tangga keempat, kelima. Dari sini dulu, dari Al-Quran dulu. Betul. Khairat. Baik, saya lanjut bacakan ya. Kemudian hendaknya dia menghafal ringkasan pada setiap cabang ilmu yang terkumpul di dalamnya. Dua jenis ilmu, seperti hadis dan ilmu hadis, usul fiqih dan qawaid fiqih, nahwu dan sorof.
Dan janganlah sampai ia tersibukkan dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut semuanya sehingga melalaikan mempelajari Al-Qur'an. Memurajaahnya dan membacanya berulang-ulang setiap hari, beberapa hari atau setiap Jumat sebagaimana yang telah dijelaskan, dan hati-hati dari merupakannya setelah ia menghafalnya karena terdapat di dalam sebuah hadis yang mengancam akan hal itu. Baik, Masya Allah. Begini ya, akhi. Setelah kita mempelajari ilmu Al-Quran, kemudian kita pelajari di sini na'am minal hadithi wa ulumihi wal usulain. Usulain di sini yakni usul fiqih, usul hadis, wan nahwi wat tasrif. Kemudian setelah kita belajar Al-Quran, tahu cara baca, kita hafal. Ustaz, bagaimana cara menghafalnya? Silakan nanti tonton terus video kami, ada penjelasan mengenai bagaimana kita menghafal Al-Quran hatta untuk orang sibuk. Kemudian dia belajar mengenai ilmu hadis, karena hadis merupakan juga bagian dari penjelas akan Al-Quran. Kemudian dia belajar lagi ilmu usulnya, usul hadis, yang ini mustalah hadis, usul fikih, lalu ilmu bahasa Arab, nahwu dan saraf. Tapi di sini wala yastaghilu bidzalika kulli an dirasatil Quran. Jangan sampai ketika dia sibuk belajar semua ilmu itu melalaikan dia dari membaca dan mengulang hafalannya. Ustaz, bagus. Antum sudah selesai kuliah kan? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian antum, Ustaz, saya ingin belajar ilmu agama, Ustaz. Bagus, ada beberapa ma'had antum ikutin. Tapi sibuk belajar nahwu, belajar saraf, lupa murajaah Al-Quran. Itu enggak dibolehkan, karena orang yang sengaja melupakan Al-Quran itu berdosa dia, dan dosanya termasuk dosa yang Masya Allah. Tentunya jangan sampai kita terjebak di dalamnya kan. Ada beberapa hadis dan juga penjelasan ulama fikih. Anda ingat banget dulu karena waktu anda ujian malah hadis ini yang dibahas. Jadi, akhi, melupakan Al-Quran secara sengaja itu berdosa. Namun, memang kita manusia tidak bisa lepas dari lupa. Hatta Imam Masjidil Haram pernah lupa. Anda pernah salat Isya di Masjidil Haram, imamnya lupa satu ayat, kelompat ayatnya waktu itu. Kalau dia baca ayat kira-kira ayat 56, dia langsung lompat ke ayat 58. Harusnya 57 dulu kan? Betul. Ada yang soft pertama di belakang imam ngebenerinnya. Jadi yang di belakang Imam Masjidil Haram itu bukan sembarangan orang gitu. Itu kuat banget hafalannya. Jadi dia yang ngebenerin bacaan si imam tadi. Singkat cerita, ini menunjukkan lupa itu hal yang bukan lumrah merupakan bagian dari manusia yang nggak boleh itu sengaja melupakan. Contoh. Sengaja melupakannya, Ustaz. Antum punya hafalan kita bilang 5 juz. Harusnya antum murojaah sehari 1 juz tuh, paling lambat. Bagusnya seminggu kebaca semua, dia kan? Tapi antum malah meluangkan waktu antum untuk membaca sehari cuma 2 lembar. Itu kalau antum hafal 5 juz, butuh waktu 100 hari loh. Karena sehari 2 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Maka antum 1 juz 1 hari 2 lembar, enggak 1 hari. 1 hari 2 lembar. Dalam waktu 10 hari baru kelar 1 juz. Dalam waktu 5 hari. 5 hari baru kelar 1 juz. Sedangkan antum hafal 5 juz. Jadinya butuh waktu 25 hari untuk menyelesaikan hafalan antum semuanya. Ini bisa lupa loh, akhi. Karena 25 hari baru kebaca semuanya. Bagusnya seminggu kebaca semuanya. Kalau punya hafalan 5 juz, ya hendaknya sehari satu juz. Jangan dibuat lalai. Kadang Ustaz, sehari cuma 1 halaman. Sehari 1 halaman, ada 20 halaman, maka dalam 20 hari baru selesai 1 juz. 5 juz 100 hari baru selesai. Itu menyia-nyiakan waktu kan. Betul. Sehingga hafalan antum hilang. Kenapa? Sibuk belajar bahasa Arab, Ustaz. Masya Allah. Tinggal bagaimana memilih waktu belajar bahasa Arab jalan, hafalan Quran tidak sampai kita lalaikan. Maka di sini teman-teman sekalian pecinta siaran Islam yang bahagia dan juga bagus, bagaimana kita sibuk mempelajari ilmu agama yang lain, tapi jangan lupa dengan ilmu Al-Quran kita tadi. Jangan lupa sampai ilmu Al-Quran ya, Ustaz. Iya, misalnya antum hafal juz 30 nih, baru banget hafal. Antum baca seminggu sekali. Seminggu sekali lumayan itu kan. Kenapa? Sibuk belajar nahwu, Ustaz, sibuk belajar sharaf, Ustaz, sibuk belajar balaghah, sibuk belajar hadis, sibuk belajar usul hadis. Yang ilmu lain jalan, Al-Quran jangan dilupakan. Ini yang penting kita tekankan. Penuntut ilmu harus punya wirid akan bacaan Al-Qurannya. Ulama mengatakan, man laysa lahu wirdun fahuwa qindun. Barang siapa yang enggak punya wirid, maka dia adalah seperti kera. Maksudnya kera itu makan, minum, punya istri, punya anak kan, nggak ada amalan bagi dia, nggak ada wirid, nggak ada kebiasaannya. Sehingga seorang penuntut ilmu dia atur waktunya. Bagaimana sehari ada waktu-waktu yang saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran, akhi, syifa wa rahmah bagi orang yang membacanya.
hatta dia tidak memahami pun bisa menjadi rahmat, menjadi syifa bagi dia. Al-Quran dalam ayat lain dijelaskan hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Imran di juz 4 ini adalah penjelasan, bayan wa hudan linnas untuk manusia. Jadi Al-Quran ini akan memberikan penjelasan akan segala macam ilmu bagi manusia. Bayan, sungguh merugi kalau kita ingin menguasai ilmu tapi kita tinggalkan Al-Quran. Kita pengen jadi seorang profesor, tapi kita tinggalkan Al-Quran. Karena semua ilmu itu pada asalnya referensi utamanya adalah Al-Quran. Wa hudaw, petunjuk, wa mau'izah, dan juga mau'izah nasihat lil muttaqin. Kita lanjutkan sekarang di adab yang keduanya, silahkan. Baik, saya lanjutkan Ustaz di adab keduanya. Adab kedua. Nah. Baik. Hendaknya ia berhati-hati di permulaan ia menuntut ilmu dari sibuk mempelajari perselisihan pendapat para ulama atau manusia secara mutlak dalam perkara logika dan yang kutipan yang berlandaskan pada pendengaran. Karena demikian itu akan membuat akal menjadi bingung dan ragu. Semestinya ia menyelesaikan terlebih dahulu satu kitab dalam satu disiplin ilmu atau beberapa kitab dalam beberapa disiplin ilmu apabila ia mampu menyelesaikannya dengan satu metode yang disukai oleh gurunya. Baik, Masya Allah. Teman-teman sekalian, para pecinta sejarah Islam yang berbahagia, akang, teteh, ibu, bapak sekalian dan juga bagus. Di sini dijelaskan ketika kita menuntut ilmu, jangan dulu beranjak ke kitab-kitab yang besar. Kemudian jangan dulu menyibukkan diri kita dengan mengkaji permasalahan-permasalahan menurut pendapat ulama. Kita baru belajar masalah wudu, masalah bagaimana membasuh wudu. Ustaz, membasuhnya menyampaikan air atau harus kita gosok-gosok, Ustaz? Kita baru belajar ini, langsung kita pengen coba menelusurin, oh Ustaz, ini menurut pendapat ulama ini begini, ulama ini begini, ulama ini begini. Dulu di Mekah kami pernah murojaah masalah fikih, masalah najis dulu. Kemudian ada Gus Hamid menjelaskan, setelah penjelasan ada pertanyaan. Tiba-tiba ada yang nanya. Si penanya ini dia bertanya, "Gus, ini kan dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki bagaimana?" Gus pun senyum, Gus bilang, namanya nggak jauh beda teman tuh. Oh nggak, itu Gus penghormatan ke anak kiai. Naam. Akhirnya Gus Hamid bilang, udah sekarang kita Syafi'i dulu, fokus di sini dulu, menurut pendapat ulama ini dulu, kitab ini dulu, jangan dulu ambil kitab yang lain, jangan dulu ambil pendapat ulama yang lain. Jadi kalau kita lagi ngaji kitab fikih, kita ngaji kitab Fathul Qarib, udah kitab itu dulu aja. Sesuai dijelaskan oleh syekh penulisnya, jangan dulu ngambil pendapat A, B, C segala macam. Kenapa? Ada anak tangga tertentu ketika kita telah melangkah ke atas, baru kita masuk ke situ nantinya. Baru kita bisa mencari mana yang rajih, mana yang marjuh. Nah itu udah usuli banget, bukan level kita tentunya. Level kita baru juga hijrah. Baru juga belajar agama kok langsung ambil pendapat ulama A, B, C segala macam. Lalu gimana? Duduklah di depan syekh kita, ambil satu kitab tipis pun nggak apa-apa. Enggak mungkin juga baru hijrah langsung kitab setebal segini kan, pusing ya nanti kan. Maka inilah dikatakan fa innahu yuhayyiru dzihna wa yudhishu al-aqla. Nanti bisa membuat akal kita ini mana yang benar ini ya. Kemudian kaget kita, loh ini pendapat ulama kayak gini. Mending ambil satu kitab tipis pun enggak apa-apa karena anak tangga pertama kan. Tapi duduk di depan syekh dengan penjelasan syekh, kemudian setelah kita selesai kitab tersebut ambil kitab yang lain. Selesai kitab tersebut ambil kitab yang lain lagi mungkin lebih tebal. Sampai nanti kita sampai ke kitab yang menjelaskan mengenai perbedaan pendapat ulama. Tapi ada teman anda akhi, waktu ujian kisi-kisinya itu kira-kira begini, uzkur aqwalal ulama, sebutkan perbedaan pendapat ulama. Nah teman ini udah capek belajar dia. Akhirnya dia bilang, kayaknya ana ambil pendapat ulama Syafi'i aja lah, satu pendapat aja. Dia bilang, akhi bukan masalahnya kita ambil satu pendapat, tapi ini ujian loh, ditanya sama syekh, uzkur aqwal ulama. Ada gisi-gisinya, udah capek nih otak saya belajar. Udah lelah sekali ini udah hari keberapa nih ujian. Ana ambil satu pendapat. Kami senyum-senyum ngeliatin dia karena memang setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan, dan dia agak udah capek banget dengan persiapan ujian yang sangat-sangat melelahkan. Naam. Apa kesimpulan kita di adab kedua? Ketika kita belajar hendaknya mulai dari satu kitab dulu, satu penulis dulu, dan tidak memfokuskan pada perbedaan pendapat para ulama. Lanjutkan. Baik, lanjutnya. Demikian juga hendaknya ia berhati-hati pada masa permulaan menuntut ilmu dari mempelajari berbagai macam kitab yang berbeda-beda. Karena demikian itu
membuang-buang waktu dan mengacaukan akalnya. Iya, maksudnya berbeda, dia lagi belajar mengenai masalah ilmu ulumul Quran. Ada banyak kitab di situ, akhirnya. Ada banyak penulis di situ. Hendaknya dia musyawarah dengan syekhnya kitab mana yang mau dia pelajarin walaupun tipis. Nah, tadi kita bahas. Ustaz, tapi banyak banget kitabnya. Bentar, kalau ente jadi guru silahkan. Baru ambil banyak kitab, ente pelajarin, kemudian ente jelaskan ke murid ente. Tapi kalau masih tahap jadi murid, ya kitab yang tipis saja dulu, yang tipis, yang mudah difahamin, dan dia duduk di hadapan gurunya. Kira-kira demikian dari Ana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silakan ditutup. Alhamdulillah Ustaz untuk penjelasannya, Masya Allah banget Ustaz ya. Ini kita hanya membahas dari 2 adab ya, cuma secara komprehensif. Lama banget ya. Iya, dan semoga ini bisa ada banyak banget nih ilmu-ilmu didapatkan oleh para sobat, para pecinta sinyal Islam Indonesia. Apa yang potong? Kebetulan nih sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia, saudara kita Bagus ini pernah nanya juga ke Anda dulu, Ustaz, Anda mau belajar kembali fikih secara mendetail, dari mana belajarnya ini ya? Ini belajar bab ini permasalahan agama ini dari mana belajarnya? Sekarang jawabannya. Ustaz ya. Lebih detail jawabannya ya. Pelajari dari kitab yang paling tipis dulu, duduk di depan syekh, kemudian setelah khatam baru lompat ke kitab selanjutnya dan selanjutnya. Betul, ini jawaban dari Allah banget nih buat. Masya Allah ya. Jadi ini mungkin jawaban singkat jelas padatnya Ustaz ya. Jadi mungkin bagi para sobat sekalian yang ingin mempelajari Islam dengan lebih terstruktur ya, mungkin dia boleh dengan mengaji pada satu kitab dengan Ustadz, mungkin dari kitab yang tipis lebih dahulu, terus lebih lanjut lagi dengan sering dengan tingkatan lebih lanjutnya. Baik, ada tambahan terakhir Ustadz? Iya, kita tutup aja bahwasanya bangunan itu dimulai dengan tiang, kemudian dengan dinding, dan kemudian baru dicor di lantai 2, kemudian tiang lantai 2, baru dicor tiang lantai 3-nya. Maka kalau tiang di bawahnya ini rapuh, bangunan di atas itu bisa ambruk semuanya. Demikian juga ilmu agama itu pelajarin secara sistematis, struktur depan seorang syekh, kuatkanlah setiap pemahaman setiap kita belajar. Udah matang, lompat ke kitab selanjutnya. Matang, baru lompat ke selanjutnya. Kalau di bawahnya nggak kuat, ambruk nantinya. Ya. Fadhal ditutup. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Fadil untuk penjelasannya. Tantikan terus untuk sesi-sesi kajian selanjutnya. Teman-teman dapat menyaksikan di YouTube di channel Sinyal Islam Indonesia. Sekian dari saya, Bagus Suryonugroho selaku MC pembawa acara pada hari ini, dan bersama Ustadz Fadil kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.